Perkenalkan, saya Sonia Binti Fatima dari kelas E dengan NIM 2020218692. Di sini saya akan membahas mengenai seorang tokoh feminisme, yaitu feminisme radikal oleh Kate Millett. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lebih dahulu perlu mengetahui akan Kate Millett sendiri. Di mana Kate Millett ini lahir pada tanggal 14 September 1934 di St. Paul, Minnesota. Nah, ia adalah seorang feminis, juga penulis, dan salah satu tokoh yang paling awal dan paling berpengaruh dalam gerakan pembebasan perempuan di Amerika Serikat dan di dunia. Ya, ia juga mendirikan atau menerbitkan sebuah buku yang terkenal, yaitu Politik Seksual. Nah, pada tahun 2017, Millett ini meninggal di Prancis saat berlibur bersama Keir, sang suaminya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai feminisme radikal. Nah, feminisme radikal memiliki dasar tujuan untuk melakukan perubahan besar-besaran atau perubahan pada akar-akarnya pada suatu sistem. Nah, aliran ini mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Feminisme radikal yang menganggap bahwa ideologi patriarki dan keluarga menjadi sebuah penghalang serta sumber masalah. Nah, dalam hal ini terdapat seorang tokoh ayah yang sangat dominan dalam rumah tangga dengan menguasai seluruh anggota keluarga dengan segala regulasinya. Nah, pada akhirnya aliran radikal ini merasa bahwa seluruh penindasan yang terjadi terhadap mereka merupakan dampak yang dihasilkan sejak awal dari dominasi laki-laki atas perempuan. Nah, dalam hal ini konsep keluarga atau rumah tangga menjadi salah satu bagian kecil dari penindasan yang menyebabkan keterbelakangan perempuan. Nah, penindasan yang terjadi terhadap perempuan itu merupakan tindakan yang paling banyak dan menyebar di dunia. Oleh karena itu, bentuk penindasan ini sangat sulit untuk dihapuskan. Nah, pada akhirnya penindasan-penindasan tersebut akan memberikan sebuah contoh atau model yang konseptual untuk memahami berbagai macam bentuk penindasan yang lainnya. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan pandangan bahwa peraturan, ideologi, dan keadaan yang terjadi tidak hanya perlu untuk dirombak, namun harus dicabut dari akar-akarnya, sebagaimana aliran itu dinamakan feminisme radikal. Nah, feminisme radikal menganggap bahwa pernikahan dan sistem keluarga pada akhirnya hanya kelanjutan dari sistem patriarki. Oleh karena itu, seharusnya perempuan dapat menolak perkawinan apabila mereka dianggap hanya menguntungkan pihak laki-laki dan memperbesar dominasinya terhadap perempuan. Nah, tapi pada kenyataannya gerakan feminisme radikal juga tidak hanya didasari oleh adanya dominasi dan penguasa besar laki-laki selama ini. Namun mereka juga ingin memiliki otoritas perempuan sebagai penguasa yang pada akhirnya sejajar dengan laki-laki. Pada keadaan tersebut, perempuan menginginkan agar mereka memiliki kemandirian dalam segala elemen kehidupan, bahkan mereka dapat merubah sudut pandang terhadap bentuk keluarga sehingga suami atau ayah tidak selalu menjadi kepala rumah tangga. Nah, feminisme radikal juga menjelaskan bahwa perempuan pada akhirnya harus terlepas dari dominasi laki-laki. Nah, dalam hal ini mereka tidak lagi bergantung kepada laki-laki dalam segala aspek. Bahkan terdapat pandangan ekstrim dalam aliran ini yang menyebutkan bahwa perempuan tidak hanya dapat merasakan kemesraan, kepuasan, dan kehangatan laki-laki, karena mereka dapat mendapatkannya dari sesama perempuan. Nah, pemahaman tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa perempuan tidak akan mungkin berjuang melawan laki-laki apabila mereka meneruskan hubungannya dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya terdapat argumen bahwa menjadi lesbian adalah salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, Elsa Gidlow menjadi salah satu tokoh feminisme radikal yang menganut paham ekstrem ini, di mana dirinya berpendapat bahwa menjadi penyuka sama jenis akan membuatnya terbebas dari dominasi laki-laki. Nah, tetapi Kate Millett, seorang tokoh feminis radikal, mengatakan bahwa politik adalah seks. Nah, pada akhirnya hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah politik. Namun dalam hal ini berkaitan dengan suatu kelompok antara pria atau wanita yang dapat akhirnya memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kelompok lainnya. Nah, Millett berpendapat bahwa ideologi patriarki melebih-lebihkan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Nah, dalam hal ini
laki-laki memiliki peran yang dominan dan maskulin, sedangkan perempuan subordinat dan feminim. Pada akhirnya, dirinya berpendapat bahwa untuk menghancurkan dominasi laki-laki harus menghapuskan gender, peran, status, dan temperamen seksual. Nah, mari kita melihat teori Kate Millett. Kate Millett merumuskan teori bahwa penundukan perempuan terhadap laki-laki adalah sesuatu yang dibangun secara sosial, bukan biologis. Nah, teori ini menantang gagasan bahwa ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang alami. Dia adalah salah satu penulis pertama yang membahas penundukan perempuan terhadap laki-laki. Patriarki sebagaimana dilembagakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk peran pribadi dalam keluarga. Nah, teori ini merupakan dasar feminisme radikal dan dapat diringkas sebagai yang pribadi bersifat politis. Definisi Millett berbeda dari perspektif yang berfokus pada dinamika penindasan yang hanya terjadi di luar rumah dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Mari kita melihat poin-poin penting yang dikemukakan oleh Kate Millett. Ya, Kate Millett adalah seorang feminisme Amerika, seniman, penulis, dan salah satu yang paling awal dan paling berpengaruh pada pembahasan perempuan. Karyanya yang terkenal yaitu Seksualitas dan Politik, yang merevolusi akan gerakan feminisme dan memverbalisasikan perjuangannya. Teori Millett adalah bahwa penaklukan perempuan terhadap laki-laki lebih bersifat sosial, bukan biologis. Kemudian, Millett juga merupakan salah seorang penulis pertama yang membedakan antara seks dan gender. Kemudian, buku-buku selanjutnya itu membahas isu-isu seperti penindasan terhadap perempuan, peran ibu, ekspresi gender, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, Kate Millett berbicara mengenai seksual politik dalam bukunya yang sangat terkenal itu. Nah, gagasan pemahaman feminisme radikal libertarian, seks dan gender merupakan dua hal yang berbeda, yang dimana tidak dapat diserta-merta dikaitkan satu sama lain. Nah, kita melihat seorang tokoh yang bernama Sheridan menyatakan bahwa harus ada pembedaan antara female dan male sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah, serta maskulin dan feminisme aspek perbedaan psikologis dan kultural. Nah, pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa feminitas dan maskulinitas adalah bentuk konstruksi budaya yang bukan alamiah. Menurut teorinya seksual politik atau politik seksual, Kate Millett, salah seorang feminis radikal libertarian ini, menunjukkan bagaimana posisi kaum laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Nah, kata politik mengacu pada hubungan kekuasaan terstruktur yang menunjukkan suatu kelompok mengontrol kelompok lainnya. Nah, sedangkan seksual merujuk pada penunjukan supremasi kaum yang berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan, keluarga, dan masyarakat. Nah, sehingga seksual politik ini dimaknai sebagai politisasi kekuasaan dengan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, berdasarkan pandangan Millett, hegemoni maskulinitas dan subordinasi feminitas tergambarkan lewat ketidaksetaraan pembagian watak, peran, dan status antara feminin dan maskulin. Nah, dalam pembagian watak, perempuan diintegrasikan oleh kepasifan, kebodohan, kepatuhan, kebaikan, tidak berguna. Nah, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan penyerangan, kecerdasan, kekuatan, dan keefektifan. Nah, Millett juga menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkal, peran yang diteguhkan pada laki-laki adalah ambisiutas, penghargaan, dan kepentingan. Nah, sedangkan perempuan kerap diidentikan dengan pelayanan kosmetik, berhubungan dengan ranah privat seseorang pada umumnya, dan pengasuhan anak. Nah, sedangkan dalam kategori status, Millett menyatakan bahwa status perempuan diafirmasi melalui dua kategori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu watak dan perilaku. Nah, untuk menguatkan argumen Millett tentang status seorang perempuan, ia menyatakan bahwa pada budaya barat, feminitas seorang perempuan dianggap sempurna jika ia bersesuaian dengan standar kecantikan ideal perempuan yang mencakup badan langsing dan terawat dan lain sebagainya.
atas dasar kajian seksual politik tersebut, Millet berpendapat bahwa untuk mentransendensi batasan sistem seks atau gender yang melemahkannya, maka ya perempuan harus berani menjadi maskulin sekaligus feminin. Untuk menjadi terbebaskan, perempuan harus menunjukkan sifat dan perilaku androgini. Nah, androgini adalah konsep yang meleburkan sifat-sifat yang menjadi karakteristik feminin dan maskulin dalam diri individu. Dengan berani menjadi androgini, maka perempuan telah berani untuk keluar dari batasan sistem seks atau gender yang selama ini mengopresi mereka. Nah, konsep utama yang perlu digarisbawahi ketika membahas seputar permasalahan yang dialami oleh perempuan dalam sudut pandang feminisme radikal ialah stigma jika substansi opresi perempuan adalah bermula dari adanya otoritas dari laki-laki berkenaan dengan kepemilikan anggota badan perempuan dan prinsip patriarki yang kuat yang ada dalam masyarakat. Nah, Kate Millett adalah seorang tokoh feminisme radikal pertama, di mana feminisme radikal berdasar dan berpacu pada dua keyakinan secara emosional. Ya, kita melihat yang pertama, yaitu bahwa ya perempuan mempunyai nilai positif mutlak sebagai seorang perempuan. Nah, kepercayaan ini merupakan sebuah kepercayaan yang dikokohkan untuk menyerang dan melawan sebab-sebab yang dipersoalkan oleh mereka sebagai penyebab degradasi nilai yang dimiliki oleh perempuan secara global. Dan yang kedua, yaitu kepercayaan bahwa perempuan ditindas dengan tajam dalam seluruh ruang lingkup oleh sistem patriarki yang tumbuh subur dalam masyarakat. Nah, pemikiran Millett yang paling fenomenal adalah sebuah buku berjudul Seksual Politik. Nah, di dalamnya diungkapkan jika seks merupakan politis, utamanya karena ada relasi antara perempuan dan laki-laki yang menjadi prototipe dari seluruh keterkaitan yang sifatnya dominasi. Di dalamnya, Millett menggagas sebuah pikiran berupa teori feminisme radikal tentang persoalan relasi antara dua gender. Alasan buku tersebut dijadikan sebagai visualisasi mengenai teori patriarki yang mencoba mengindikasikan jika seks merupakan elemen dari kedudukan yang berdampak pada politik. Nah, menurut Millett, dominasi dari laki-laki dalam ruang lingkup umum dan pribadi menciptakan sistem patriarki dan kekuasaan dari laki-laki harus ditiadakan jika perempuan mau memperoleh kebebasan mutlaknya. Nah, sebagai teori pendukung teori feminisme Marxis sosial milik Karl Marx, ya, berbicara banyak mengenai hubungan antara feminisme, penindasan yang dialami oleh kaum perempuan, kapitalisme dan seks. Nah, bagi Marx, satu-satunya penyebab terjadinya subordinasi dan aliansi pada perempuan ialah kapitalisme dan ekonomi. Nah, sampai saat ini perempuan masih tidak dianggap sebagai subjek, melainkan dianggap sebagai objek. Nah, dengan kata lain, perempuan memiliki sebagian besar mata pencarian yang dikerjakan sebagai objek komersil. Ada banyak perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan tujuan untuk mengekspos tubuh melalui seragam kerja yang pendek, minim, dan ketat dengan tujuan memperlihatkan bentuk tubuh perempuan serta dengan dandanan yang memikat bertujuan untuk menarik hati konsumen melalui mata. Nah, ini artinya tubuh perempuan masih dijadikan sebagai objek seksual dari politik, kapitalisme, dan ekonomi. Nah, patriarki merupakan hal komprehensif yang dapat terjadi dalam etnis manapun, sehingga perkembangan zaman atau globalisasi merefleksikan abstraksi dari suka duka kehidupan etnis itu, bahwa tiap sesuatu yang hadir dalam kehidupan ada di dalam genggaman atau dominasi atas laki-laki. Nah, tetapi meski hanya ada beberapa bagian yang mampu diungguli oleh perempuan, namun tetap tidak bisa lebih unggul dari laki-laki. Millett sadar tentang itu, sehingga dalam pandangan Millett, patriarki adalah sesuatu yang hakiki, ideal, tetapi tidak ada akses bagi perlawanan. Fokus ditekankan pada seksual politis, yaitu deskripsi dan analisis atau pengalaman etnisnya sendiri, sama dengan yang dilakukan oleh Behavior di dalam bukunya yang berjudul The Second Sex. Nah, Millett berpendapat bahwa dasar patriarki terlalu melebih-lebihkan diferensiasi biologis dari perempuan dan laki-laki, juga senantiasa memposisikan laki-laki kepada yang lebih berkuasa, sedang perempuan itu senantiasa memposisikan laki-laki kepada yang lebih berkuasa, sedangkan ya perempuan sendiri
senantiasa berada pada posisi subordinat atau minoritas. Nah, ideologi yang seperti ini dianggap begitu kuat sehingga laki-laki mampu dengan mudahnya mendapat mufakat dari perempuan yang diminorkan. Nah, laki-laki melakukan tindakan itu kebanyakan lewat institusi akademi, tempat ibadah, dan keluarga yang diantaranya menyepakati dan mengukuhkan minoritas perempuan dari laki-laki, yang akhirnya menyebabkan banyaknya perempuan yang berpikir ia lebih subordinat dibanding laki-laki. Nah, dalam aspek karakter, perempuan umumnya sering dikaitkan dengan tingkat pengetahuan yang rendah, kepatuhan, tidak berguna, sedangkan laki-laki dikaitkan dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, penyerangan, kegigahan, dan keefektifan. Dalam masyarakat yang patriarkal, peran yang dilimpahkan pada laki-laki yaitu ambisitas, seperti yang saya katakan tadi ya, ambisitas, penghargaan, serta kekuasaan, sedangkan perempuan digambarkan pelayan domestik, mengenai ranah privat, dan lain. Dalam aspek status, Millet mengatakan status perempuan itu ditetapkan lewat dua aspek, yaitu karakter dan perilaku. Umumnya feminitas perempuan itu dianggap sempurna bila mereka telah memenuhi standar kecantikan, mempunyai bentuk tubuh yang ideal, terawat, dan lain sebagainya. Nah, Kate Millett menggambarkan citra seksualitas yang tertindas. Bukunya mengungkapkan kekuasaan dan kekuatan dipergunakan untuk memberi batasan ruang gerak yang dimiliki oleh perempuan, entah dalam rumah ataupun di luar rumah. Kate Millett menggunakan istilah seks dan gender. Seks ditetapkan melalui organ biologis, sedangkan gender melalui atau mengarah kepada peran secara kultural. Sifat perempuan yang dibangun dari kultur bukanlah sesuatu yang alami. Ketika perempuan masih terbiasa berpikir di bawah bendera patriarki, maka selama ini perempuan tidak dapat memiliki kebebasan. Feminisme radikal yang kemudian menghancurkan sistem patriarki yang kuat dalam budaya dan merebut kebebasan kaum perempuan yang selama ini dihalangi oleh patriarki tersebut. Nah, teori feminisme radikal ini dipilih oleh peneliti dan digunakan untuk menganalisa permasalahan karena sesuai dengan karena dirasakan oleh kaum perempuan ketika mendapatkan tindakan seksual atau harassment yang mengakibatkan perempuan harus kehilangan banyak uang dalam kehidupan hanya karena perasaan takut terhadap laki-laki yang posisinya dianggap lebih dominan dan berkuasa oleh sistem patriarki. Nah, inilah pembahasan mengenai teori dari seorang tokoh feminisme, yaitu feminisme radikal Millett. Nah, mungkin banyak kekurangan, untuknya itu saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.